Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Aku takut karena tidak tahan menderita dan putus asa dia lalu nekat. Sebab akhir-akhir ini dia kulihat banyak diam. Kurang ajar benar. Siapa bermain pisau malam-malam begini? Untung aku tidak lengah, sehingga pisau ini tidak sempat menembus jantungku. Ada bayangan berkelebat di ujung sana. Hei, berhenti! Hah? Ayo! Oh, selamat malam Kebo Prutung. Pangelet. Ya, aku Pangelet. Aku sengaja memancingmu agar datang kemari. Rupanya kau sudah kebakaran jenggot, Pangelet. Kau sudah ketakutan aku akan melaporkan pada Gusti Rangga Permana, bukan? Aku tidak terkejut. Aku sudah bisa menerka. Karena aku kenal siapa Kebo Prutung. Tukang menjilat, tukang mencari muka. Aku hanya akan melaporkan apa yang telah kusaksikan, Pangelet. Bukankah tindakanmu terhadap Pangeran Jayakusuma jelas tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang guru terhadap murid? Kau suka ikut campur urusan orang. Dan itu yang aku tidak suka. Kau merasa dirimu lebih hebat dari para guru yang lain. Tetapi sesungguhnya kau tak lebih dari seekor sapi tua yang sudah ompong. Ya! Serangan-serangan Pangelet yang dipenuhi nafsu membunuh memang sangat berbahaya. Namun Kebo Prutung adalah seorang pendekar yang sudah banyak pengalaman. Walaupun usianya sudah cukup tua, namun dia tahu bagaimana cara mempergunakan tenaga sehemat mungkin hingga ketahanan tubuhnya tetap terjaga. Tak ada manfaatnya kita bermain dengan tangan kosong. Kebo Prutung, ayo, cabut senjatamu. Kita selesaikan urusan ini secepat mungkin. Terserah kau, Pangelet. Aku ikut saja. Ayo. Nampak Pangelet sudah tidak sabar lagi. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan dengan kemenangan berada di pihaknya. Karena itu dia terus berusaha mendesak Kebo Prutung. Pedangnya tak henti-hentinya menyambar kiri kanan. Sementara Kebo Prutung melayani dengan tenang berkat pengalamannya. Kebo Prutung merasa di atas angin. Apalagi setelah 30 jurus pedang berlalu.
Kebo Prutung hampir bisa memastikan mampu menundukkan Pangelet. Tapi mendadak, dari balik gerumbul yang gelap, muncul sesosok bayangan manusia yang terus mengintai jalannya pertarungan. Pangelet merasa penasaran karena setelah 30 jurus berlalu, tetap belum bisa menundukkan Kebo Prutung. Bahkan dia sendiri yang justru terdesak oleh babatan-babatan pedang lawannya. Iya. Ayo Pangelet, keluarkanlah seluruh kepandaianmu. Tapi kalau kau menuruti kata-kataku, hentikanlah sampai di sini. Bukannya aku takut, Pangelet. Aku hanya tidak suka menggunakan jalan kekerasan. Kebo Prutung, aku hanya akan menghentikan pertarungan kalau salah satu di antara kita sudah menjadi bangkai. Jadi, kau sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, Pangelet. Aku tidak suka berdele-dele. Kau akan menyesal, Pangelet. Kebo Prutung, pendekar tua bangka tak berguna. Mengapa kau terlalu banyak bicara? Apa kau gentar menghadapi kematian? Kau harus tahu malu. Karena kau seorang guru, kau harus menjaga martabatmu sebagai guru. Baiklah, Pangelet. Aku pikir anjuranmu itu cukup baik. Jadi aku harus menurutinya. Sekarang kau mau apa, Pangelet? Kita lanjutkan permainan yang tertunda. Iya. Kini Kebo Prutung sudah tidak ambil peduli lagi. Sabetan-sabetan pedang menyerbu bagaikan angin puyuh. Melihat Kebo Prutung mengamuk, Pangelet menjadi agak gentar juga. Pada saat Pangelet sudah semakin terdesak dan keadaannya benar-benar gawat, muncullah sesosok tubuh manusia dari balik rimpunan belukar. Sosok itu terus mengikuti jalannya pertarungan dengan hati-hati. Siapa lagi ini yang berbuat curang? Kau Singanuk. Ya. Kalian telah berkomplot untuk menyingkirkan aku rupanya. Habisin saja, Kakang. Itu sudah pasti. Buat apa memberi kesempatan orang seperti Kebo Prutung hidup lebih lama? Kau hampir saja terlambat, Singanuk. Aku mencari saat yang tepat untuk melempar pisau dengan jitu, Kakang. Ya, tapi hampir saja pedangnya menebas leherku. Sudahlah, yang penting batu sandungan ini sudah kita singkirkan. Lalu mayatnya, Kakang? Seret saja. Gelindingkan ke jurang, biar dimangsa binatang buas. Baik. Seperti ada yang mengikuti langkah-langkahku. Jangan-jangan ada yang mencurigai aku, lalu berusaha menguntit dari belakang. Nah, aku melihat dia berkelebat di balik pohon-pohon rindang. Siapa dia? Jangan-jangan Pangelet. Kalau begini, aku sebaiknya kembali. Kasihan Paman Kebo Talutak. Kalau sampai rahasia persembunyiannya diketahui orang, dia bisa tertangkap konyol. Baiklah, aku harus kembali. Dan jagung-jagung ini sebaiknya kubuang saja di jalanan, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Aku pangeran. Paman Kebo Talutak. Kukira siapa? Untuk sementara waktu, sebaiknya pangeran tidak usah mengunjungi tempat persembunyianku. Kenapa, Paman? Karena pangeran sekarang sudah tidak mempunyai teman yang bisa dipercaya lagi. Maksud Paman? Selama ini, di lingkungan perguruan Jabon Garut, pangeran selalu dilindungi oleh seseorang. Dilindungi seseorang? Siapa? Orang itu sudah cukup tua, dengan cambang yang sudah agak memutih,
Tubuhnya tinggi, tegap, kakinya sedikit pincang sebelah. Oh, itu Paman Kebo Prutung. Dia memang baik sekali padaku. Iya, Kebo Prutung. Kebo itu sekarang sudah tidak bisa lagi mengawasi pangeran. Selama ini, tanpa setahu pangeran, dia selalu membayang-bayangi pangeran agar jangan sampai diganggu Pangelet. Oh, begitu rupanya. Sama sekali aku tidak tahu. Tapi sayang sekali, Kebo Prutung sekarang sudah mati. Apa? Paman Kebo Prutung sudah mati? Iya, Pangelet dan temannya yang bernama Singanuwuk lah pelaku pembunuhan itu. Hanya secara kebetulan saja, Paman memergoi mereka bertiga sedang bertempur. Kebo Prutung lengah dan kena dibokong Singanuwuk dengan lemparan pisau. Oh, kejam. Laknat. Sebaiknya pangeran tidak usah ikut campur urusan mereka. Bersikaplah wajar seolah-olah tidak tahu. Sebab dengan kematian Kebo Prutung, tentu mereka akan lebih leluasa mengganggu pangeran. Paman khawatir kalau pangeran masih selalu datang ke gua tempat persembunyian paman, suatu ketika akan kepergok mereka. Iya Paman. Aku tahu. Kalau begitu, lebih baik aku tidak usah datang lagi mengunjungi Paman. Dan selanjutnya, saya pesan agar pangeran lebih berhati-hati lagi. Iya Paman. Terima kasih atas peringatan Paman. Hati Pangeran Jayakusuma bagaikan tersayat sembilu mendengar berita kematian Kebo Prutung. Terlebih setelah dia tahu bahwa Kebo Prutung sangat memperhatikan keselamatan dirinya. Dengan gontai, Pangeran Jayakusuma melangkah menuju padepokan Jabon Garut. Dia langsung membuka pintu kamarnya. Guru ada di sini. Dari mana Jayakusuma? Apa yang kau kerjakan malam-malam keluyuran di luar padepokan? Hanya berjalan-jalan, Guru. Di dalam udara panas sekali. Dusta! Kau mulai kurang ajar padaku, Jayakusuma. Kau pangeran yang tak tahu aturan, tak tahu kesopanan. Kau tidak pantas jadi pangeran. Guru yang sebenarnya tidak tahu aturan, tidak tahu kesopanan. Apa? Memasuki kamar orang tanpa setahu pemiliknya. Apakah itu cukup sopan? Cukup tahu aturan? Anak kemarin sudah mulai berani lancang mulut. Kalau saja kemampuanmu setingkat denganku, sudah kutentang berkelahi. Sayang sekali, sebab kau masih tergolong coro. Dibanding celeng goteng saja, masih selisih jauh. Tapi mulutmu berani sombong. Dasar pangeran picisan. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba guru marah-marah begini. Apa sebenarnya kesalahan saya? Sebenarnya kau tidak punya salah apa-apa. Kau justru seorang pangeran yang patut dikasihani. Lalu mengapa guru selalu memusuhi saya? Karena aku membencimu. Itulah sebabnya aku memusuhimu. Guru membenci saya? Kenapa? Karena kau seorang pangeran. Sekali lagi, karena kau seorang pangeran. Nah, duduklah Celeng Goteng. Guru Pangelet mau bicara denganmu. Soal apa, Guru? Masih ada hubungannya dengan pendadaran 30 hari yang lalu. Kau masih ingat Jayakusuma? Masih. Anak raja itu? Iya. Anak raja yang kau buat babak belur dengan pukulan dan tendanganmu. Kasihan sekali. Sebenarnya dia seorang pemberani. Tapi ya, saya tidak bisa berbuat lain. Saya harus menendang dan memukulnya. Waktu itu kau berkelahi dengan bagus. Maukah kau mengulanginya? Mengulanginya bagaimana? Apa maksud Guru Pangelet? Begini Celeng Goteng. Supaya pangeran itu cepat mendapat kemajuan. Di samping supaya tidak sombong dan manja. Ajaklah dia berlatih. Berlatih... Jelasnya tantang dia berkelahi. Aku ingin tahu, apakah pangeran itu masih punya nyali?
Bagaimana kalau dia tidak mau melayani? Sebab mungkin saja dia sudah kapok. Belum tentu. Dia mudah tersinggung. Harga dirinya kelewat besar. Kau harus bisa memancing amarahnya. Dan itu perkara mudah. Baiklah, Guru. Akan saya coba. Hai, Jaya Kusuma. Sedang apa kau? Aku sedang duduk. Aku tahu kau sedang duduk. Maksudku, apa tidak ada pekerjaan lain yang bisa kau kerjakan selain duduk-duduk? Hah? Kau kan bukan orang jompo. Duduk-duduk adalah pekerjaan orang jompo. Orang yang sudah tidak punya semangat hidup lagi. Dengar, duduk-duduk atau melamun juga biasa dikerjakan oleh orang-orang yang malas. Orang-orang yang suka mimpi. Lebih baik duduk-duduk daripada bicara yang tak ada manfaatnya. Hah? Kau masih marah padaku ya? Aku tak punya alasan marah padamu, Celeng Goteng. Apakah luka-lukamu masih terasa sakit? Aku tak punya luka lagi. Kalau begitu sudah sembuh. Syukurlah. Aku sebenarnya tak sampai hati menendang dan memukulmu, Jaya Kusuma. Tapi, ya bagaimana? Aku terpaksa. Sudahlah, Celeng Goteng. Jangan bicara soal itu lagi. Tapi aku mau bicara soal itu. Bicaralah sendiri. Tunggu. Lepaskan. Aku mau pergi. Tunggu kataku. Atau kau ingin mendapat luka-luka yang baru lagi? Jangan membuat keributan lagi, Celeng Goteng. Aku tak mau ribut. Tak senang ribut. Pergilah. Begitukah seorang anak raja? Hah? Kau terlalu banyak dimanja. Kau biasa hidup senang di istana. Segala keinginanmu selalu terpenuhi. Pelayanmu banyak dan kau tinggal perintah. Tapi di sini lain. Kau bukan anak raja lagi. Kau, Jaya Kusuma, seorang laki-laki biasa, sama seperti aku dan teman-teman lain yang ada di sini. Cuma bedanya kau pengecut. Baiklah. Aku memang pengecut. Penakut. Aku memang penakut. Kau tidak bakal berani lagi berhadapan denganku secara jantan. Nyalimu kecil. Jiwamu jiwa seekor tikus. Ya, kau pangeran tikus. Tutup mulutmu, Celeng Goteng. Tikus tidak pernah bisa marah jika harus berhadapan dengan kucing Candramawa. Tikus hanya bisa lari terbirit-birit dan bersembunyi di dalam gudang atau comberan. Diam! Aku mau tahu, apakah kau benar-benar berani membentakku? Ayo, balaslah. Kalau memang tidak berjiwa tikus, kau tentu akan membalas. Ayo, balas! Ya! Hei, ada apa ini ribut-ribut? Hah? Ada apa, Celeng Goteng? Jaya Kusuma menyerang saya, tapi saya bisa mengelak dan membantingnya. Oh, dasar anak tak tahu diri. Mentang-mentang seorang pangeran, lalu berbuat seenaknya saja. Hei, diam! Diam semua! Diam kataku! Nah, lihat. Kalian melihat sendiri. Jaya Kusuma membuat keonaran lagi. Tentu dia masih dendam semenjak peristiwa pendadaran dulu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah keok. Adi Singonuwuk. Ya, Kakang Pangeran. Harap kau bisa memaklumi Jaya Kusuma. Ya. Maafkanlah muridku itu. Karena dia telah berbuat tidak jantan terhadap muridmu Celeng Goteng. Celeng Goteng. Iya, Guru Pengelet. Jangan khawatir. Kau berada di pihak yang benar. Jaya Kusuma lah yang harus diberi pelajaran. Jaya Kusuma, kemari kau. Kau telah membuat keributan. Karena itu harus dihukum. Dan hukuman yang paling sesuai adalah berhadapan secara jantan dengan Celeng Goteng. Jawab. Aku tak senang berkelahi dengan teman sendiri. Tapi kalau guru menghendaki, apa boleh buat? Bagus. Kuharap kau tidak mengecewakan gurumu Jaya Kusuma. Ayo, semua minggir. Menjauh sana. Membuat lingkaran.
peristiwa pendadaran akhirnya terulang kembali. Pangeran Jayakusuma menjadi bulan-bulanan Celeng Goteng. Pukulan dan tendangan Celeng Goteng sudah mendarat beberapa kali di muka, perut dan kepalanya. Luka yang baru saja sembuh terkuak kembali. Darah mulai mengucur dari pelipis dan sudut-sudut mulutnya. Sementara Celeng Goteng sepertinya sudah kesetanan. Pukulannya semakin gencar. Ayo bangun Jayakusuma. Bangun. Apakah kau tidak punya rasa malu? Lebih baik kau menyerah saja. Dan aku tak akan memukulmu lagi. Tidak, aku tak sudi menyerah. Mukamu sudah seperti keranjang bodol begitu, masih juga tidak mau menyerah. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di seluruh permukaan tubuhku. Sedang apa itu Jayakusuma? Rupanya dia sedang bersamedi. Mohon kekuatan dari Sang Dewa Brahma. Tunggu apa lagi Celeng Goteng? Sikat saja terus. Baiklah Guru Pangelet. Hop. Ya. Celeng Goteng. Mendadak semuanya diam. Sorak-sorai berhenti seperti mendapat aba-aba. Dan mereka melihat ke arah Celeng Goteng yang terkapar setelah tubuhnya terlempar sejauh 5 batang tombak. Benturan itu cukup keras dan semua terkejut melihat apa yang terpampang di depan mereka. Demikian pula Pangelet dan Singanuwuk. Mereka lalu memburu Celeng Goteng yang sudah tak berkutik lagi. Celeng Goteng. Dia mati, Kakang Pangelet. Dia mati. Kurang ajar. Kau pembunuh Jayakusuma? Pembunuh? Tangkap dia. Tangkap. Dia sudah membunuh muridku. Dia membunuh Celeng Goteng. Ini pasti kesalahan Celeng Goteng sendiri. Iya. Tidak mungkin dengan sekali pukul Jayakusuma bisa membunuh orang. Iya, aku juga berpendapat begitu, Kakang. Celeng Goteng terlalu bernafsu hingga cara jatuhnya salah. Kukira kepalanya kena batu. Anak itu harus bisa diringkus. Nanti aku yang akan memberikan ganjaran hukuman. Lihat Kakang, Gusti Rangga Permana datang. Kenapa dia? Dia murid hamba, Gusti. Namanya Celeng Goteng. Dia terluka parah dan kami tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kenapa sampai terluka? Singanuwuk lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sementara Pangelet mendengarkan dengan cemas. Rangga Permana mendengus marah begitu Singanuwuk selesai bercerita. Pangelet? Ya Gusti. Mengapa Jayakusuma sampai berbuat begitu? Hamba juga tidak tahu, Gusti. Hamba pikir mereka hanya berkelahi secara biasa. Ya, maklum, anak-anak muda masih mudah tersinggung perasaannya. Sama sekali hamba tidak menduga akan seperti ini kejadiannya, Gusti. Bikin cemar nama perguruan Jabon Garut. Pangelet? Iya, Gusti. Bagaimanapun juga kau dan Singanuwuk yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dengar, ini bukan kejadian sepele. Tidak bisa dianggap enteng.
sebab menyangkut diri seorang pangeran Majapahit. Karena itu, kuperintahkan kalian berdua menangkap Jayakusuma. Jangan sekali-sekali kalian berdua berani menginjak perguruan Jabon Garut sebelum bisa membawa Jayakusuma ke hadapanku. Hebat sekali. Sama sekali aku tidak menduga ilmu mantram sakti begitu dahsyat. Hanya dengan sekali hantam, Jalengkoteng roboh binasa. Iya, salahnya sendiri. Mengapa dia memusuhi aku? Sekarang rasakan ilmu mantram saktiku. Kau tidak bisa sombong lagi, Jalengkoteng. Pokoknya aku sekarang tidak takut lagi berhadapan dengan orang-orang perguruan Jabon Garut. Kalau perlu, Singanunguk atau Pangelet, kalau dia masih memusuhi aku, akan kuhantam biar mampus seperti Jalengkoteng. Aku tidak boleh lama-lama di sini. Bisa tertangkap. Nah, itu mereka masih mengejar aku. Aku harus mencari tempat perlindungan yang aman. Kemana larinya anak setan itu? Pasti belum jauh dari sini, Kakang. Ya. Kecuali bila anak itu berani menerobos hutan. Pokoknya harus kita tangkap. Kalau perlu, kita bunuh. Kalau kita bunuh, urusannya akan panjang, Kakang. Gusti Rangga Permana pasti akan marah sekali. Sebab dia pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan raja. Kita jangan bodoh, Singanunguk. Tentu saja, setelah anak itu kita binasakan, kita tidak usah kembali ke perguruan Jabon Garut. Itu dia, Kakang. Dia lari ke arah sana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.